Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 145 Penatua Yaogu penuh dengan anggur dan makanan. Bagaimanapun, Ning Zizu adalah orang pertama yang meninggalkan Tenglong Wan. Setelah berhasil keluar dari kamar pribadi, Ning Zizu merasa lautan luas dan burung bisa terbang, dan hatinya meneteskan air mata. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Panggilan Paman Cu itu hampir membuatnya gila dan pingsan. Namun, beraninya dia menyinggung murid pribadi kakek. Jika Anda tidak mampu menyinggung perasaan, Anda hanya bisa bersembunyi. Melarikan diri dari Huateng, Ning Zizu dengan cepat keluar dari lift dan bergegas ke lobi hotel. Itu adalah perjalanan yang sulit dan kacau. Manajer Liao melihat Ning Zizu keluar dan hendak naik untuk menyapa. Tanpa diduga, angin bertiup di bawah kaki Ning Zizu dan dia bergegas keluar dari lobi hotel dengan hampir berlari. Sambaran petir hitam keluar dari hotel Huateng. Manajer Liao bergegas keluar dan tampak tercengang. Apa yang membuat tuan muda keluarga Ning begitu kasar? Huzi, yang berjongkok di depan pintu, belum sadar. Dia bahkan tidak bisa mengambil foto dan tidak bisa melihat lampu belakang mobil Tuan Ning. Mungkinkah Tuan Ning mengetahui bahwa saya diam-diam merekamnya? Huzi mulai berpikir. 2 menit kemudian, di forum tersebut, postingan Huzi telah diperbarui. Tuan muda dari keluarga Ning dicurigai meninggalkan Huateng. Sepertinya pamannya, ini terlalu asal-asalan. Apakah Tuan Ning telah meninggalkan Huateng? Huzi juga ingin menangis tapi tidak mengeluarkan air mata. Huzi juga tidak melihat dengan jelas. Entah mengapa Tuan muda dari keluarga Ning berlari keluar dan mengemudi terlepas dari citranya. Huzi hanya melihat bayangan masuk ke dalam mobil, lalu menghilang. Apakah dia tuan muda keluarga Ning atau bukan, dia tidak tahu. Tamron 1, Xia Yanhuan mengobrak-abrik informasi yang dikumpulkan, dan cahaya tajam melintas di matanya. Jika keluarga Ning bergerak cukup cepat, dalam 3 jam, kita bisa membuat keluarga Huang mulai merasakan sakit. Alis Xia Yanhuan menunjukkan kepercayaan diri. Jika kerjasama dari 9 keluarga dan tekanan dari keluarga raksasa Ning tidak dapat menangani keluarga Huang, nama Xia Yanhuan harus ditulis terbalik. Tuan Chu, sudah waktunya kita kembali dan bersiap. Sun Chaolei berdiri. Chen Kuang-Kuan dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Sebelum semua orang pergi, mereka harus memanggil Tuan Chu. Keluarga Song menjadi mati rasa. Bagaimanapun, bahkan tuan muda dari keluarga Ning ingin memanggil Chu Chen, paman. Setelah semua orang pergi, mata keluarga Song kembali tertuju pada Chu Chen. Terlalu banyak tanda tanya di pikiranku. Chu Chen, menurutmu apakah Ning Zizu akan kembali dan mengeluh, atau hal lain? Song Yan khawatir. Aku cukup baik untuk Xiao Zhu. Chu Chen tersenyum. Bagaimanapun, dalam hal senioritas, dia seharusnya memanggilku Tuan Chu. Keluarga Song, tidak peduli apa, keluarga Song bisa mulai melawan, kata Chu Chen, dengan senyum lucu di wajahnya.
Bukankah orang-orang di kawasan bisnis Canceng menunggu untuk melihat keluarga Song kita dihancurkan dan keluar dari Canceng? Bukankah mereka semua mengatakan bahwa keluarga Song melebih-lebihkan kemampuannya, meluncurkan tantangan bunuh diri, dan membuat masalah di kepala Tai Sui? Karena kita semua menunggu pertunjukan yang bagus. Lalu Chu Chen berdiri dan berkata, "Arahkan adegan ini dengan baik. Arahkan adegan ini dengan baik." Keluarga Song merasa bahwa Chu Chen memancarkan aura yang tidak biasa saat ini. Kuat dan percaya diri. Lobi Hotel Huateng. Ketika Chu Chen dan yang lainnya keluar, manajer Liao sedang menunggu di samping. Manajer Liao menyerahkan sebuah kartu kepada Chu Chen dengan ekspresi hormat dan berkata, "Tuan Chu, ini adalah kartu hitam istimewa Huateng. Pemegang kartu dapat menikmati layanan istimewa di properti grup Huateng di seluruh negeri. Saya tidak memenuhi syarat untuk menerbitkan kartu ini tanpa izin. Setelah melamar ke kantor pusat tadi, kantor pusat segera menyetujuinya dan memberikannya kepada Tuan Chu. Saya harap Tuan Chu tidak menyukainya." Murid anggota keluarga Song terbuka lebar. Kartu hitam istimewa Huateng. Intinya bukan hanya Hotel Huateng saja, tapi Huateng Group. Industri Huateng Group tersebar di seluruh negeri, dan sudah pasti memenuhi syarat untuk masuk dalam 100 perusahaan teratas di negara tersebut. Song Xie yang cemburu. Identitas yang diwakili oleh kartu ini sangatlah menonjol. Di seluruh negeri, pasti tidak banyak orang yang bisa memiliki kartu hitam unggulan Huateng. Sebelum Chu Chen masuk ke dalam mobil, dia melirik ke arah Huzi yang berdiri di sudut gelap dan hendak mengambil foto rahasia. Saat itu, Huzi merasakan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia merasa bahwa Chu Chen sudah mengetahui keberadaannya sejak lama. Hanya saja saya selalu mengabaikannya. Serangkaian foto yang diambil secara diam-diam hari ini terlintas di benak Huzi, dan tiba-tiba ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan melonjak dari telapak kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Seandainya Chu Chen melanjutkan penyelidikan, Huzi memikirkannya dan merasa ngeri. Tiba-tiba dia sadar kembali. Buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghapus semua postingan yang dia buat. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Kepala keluarga Sun, Direktur Grup Meijia, Kepala keluarga Siong. Keluarga Huang, Huang Yuxian memandang Huang yang sambil memegang ponselnya yang telah rusak beberapa kali. "Ayah, semuanya sudah pergi." Huang yang menarik napas dalam-dalam. Selama tidak ada pergerakan dari keluarga Ning, tidak peduli bagaimana mereka datang, keluarga Huang bisa bertarung. Dengan kata lain, jika keluarga Ning mengambil tindakan, keluarga Huang tidak akan memiliki peluang untuk menang. Ponsel Huang Jianghong berdering. Nomor telepon Ye Yan. Huang Jianghong segera menjawab panggilan itu. Ye Yan menelepon saat ini, pasti karena cedera kaki Huang Yuheng. "Kakek Huang, kakak tertua di sekolahku telah menyewa dokter untuk mengobati cedera kaki Yuheng." Ye Yan berbicara di telepon. Huang Jianghong mengangguk. "Oke, kami akan segera pergi ke sana." Setelah Huang Jianghong menutup telepon, dia berkata kepada Huang Yang, "Kamu tetap di sini untuk mengoordinasikan situasi secara keseluruhan dan mengawasi keluarga Song.
ayo pergi ke rumah sakit dan menemui Yu Heng. Bagi keluarga Huang, cedera kaki Yu Heng juga menjadi prioritas utama. Bukan hanya karena Yu Heng merupakan murid paling berprestasi dari generasi muda keluarga Huang, cedera kaki Yu Heng juga berkaitan langsung dengan hubungan antara keluarga Huang dan keluarga Ye. Ye Feikuan tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan orang berkursi roda. RSUD, Huang Jianghong dan Huang Yu datang dengan tergesa-gesa. Ye Yan juga baru saja tiba. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua dengan alis putih panjang dan mata tajam. Dia membawa kotak obat dan berjalan dengan mantap. Kakek Huang, ini Dokter Kiao. Ye Yan tidak banyak memperkenalkannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Huang Jianghong bukanlah anggota seni bela diri kuno. Lembah pengobatan Lingnan adalah ahli pengobatan di bidang seni bela diri kuno, memiliki banyak orang yang mampu dan dapat menyembuhkan banyak penyakit yang sulit dan rumit. Kiao Changsheng, salah satu tetua lembah Yao. Jika bukan karena para tetua sekte Qing Yang, Ye Yan tidak akan memiliki kemampuan untuk mengundang Kiao Changsheng. Dokter Lao Kiao ada di sini, kata Huang Jianghong, tidak berani mengabaikannya. Huang Jianghong sangat senang berteman dengan orang-orang aneh tersebut. Kiao Changsheng mengangguk sebagai jawaban. Senior Kiao, silakan lewat sini. Sikap Ye Yan juga sangat hormat. Huang Yu mendorong pintu bangsal. Ye Yan masuk dan memegang tangan Huang Yu Heng. Yu Heng, ini adalah tetua Yao Gu, senior Kiao. Huang Yu Heng awalnya sedang berbaring di tempat tidur, matanya kusam. Ketika dia mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba sedikit melebar, dan dia tiba-tiba menoleh dengan ekspresi bersemangat. Senior Kiao. Penatua Yao Gu, Huang Yu Heng sangat bersemangat. Cedera kaki saya bisa diselamatkan. Huang Yu Heng percaya bahwa meskipun cedera kakinya dipengaruhi oleh cara yang aneh, hal itu tidak akan menjadi masalah bagi Penatua Yao Gu. Bab 146 bisa mengobati, tapi tidak berani mengobati. Di bangsal, Huang Jianghong dan Huang Yu tidak bisa menahan semangat ketika mereka melihat Huang Yu Heng tiba-tiba menjadi energi dan tampak sangat percaya pada Dokter Kiao di depan mereka. Cedera kaki Yu Heng, masih ada harapan. Huang Jianghong melihat harapan. Direktur rumah sakit mengingatkannya bahwa cedera kaki Huang Yu Heng itu aneh. Pria aneh di depannya jelas mengalami cedera aneh seperti itu. Penatua Kiao, terima kasih atas pekerjaanmu. Berbaringlah dan jangan bicara, kata Kiao Changsheng. Ye Yan berdiri di samping dan memperhatikan dengan seksama. Meskipun dia sangat percaya pada Kiao Changsheng, proses menunggu perawatan dan pemulihan secara alami sangatlah tidak mudah. Beberapa orang di bangsal sedang melihat wajah Kiao Changsheng. Saat Kiao Changsheng melihat kaki Huang Yu Heng, dia terkejut, ini benar-benar trik yang aneh. Tinju Huang Jianghong sedikit terkepal. Dia layak diundang oleh para tetua dari sekte Master Yu Heng. Dia sebenarnya mendiagnosis kondisi umum kaki Yu Heng secara sekilas. Ya, orang yang melukai Yu Heng memang anggota keluarga Qi. Dia bersumpah bahwa Chu Chen akan dipotong-potong. Kakek Huang,
Kudengar hari ini keluarga Song bersatu dengan keluarga lain untuk menghadapi keluarga Huang. Ye Yan berkata, aku sudah memberitahu ayahku bahwa keluarga Ye akan sepenuhnya mendukung keluarga Huang. Dengan percaya diri, jika keluarga Ye dan Huang bersatu, mereka tidak akan takut meski keluarga Song menyatukan semua kekuatan di Canceng. Selain itu, apakah keluarga Song punya kekuatan ini? Ye Yan mencibir. Huang Jianghong mengangguk. Dengan bantuan keluarga Ye, keluarga Huang dapat mengatasi situasi saat ini dengan lebih mudah. Prioritas utama saat ini adalah cedera Yu Heng. Huang Jianghong menoleh. Namun saat ini, Huang Jianghong sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dokter Kiao pasti bisa menyembuhkannya. Ye Yan sangat percaya diri. Perhatian Kiao Canseng tertuju pada kaki Huang Yuheng. Ekspresinya berubah dari awalnya terkejut menjadi tenang. Namun, tidak lama kemudian, ekspresi Kiao Canseng perlahan menjadi serius. Senior Kiao, Huang Yuheng juga memperhatikan ekspresi Kiao Changsheng. Saat ini, dia merasa cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati, bagaimana cedera kakiku? Berikan tanganmu padaku. Kiao Changsheng memberi isyarat kepada Huang Yuheng untuk mengulurkan tangan dan mendiagnosis denyut nadi Huang Yuheng. Dokter Kiao, apakah ada cara untuk mengobati kaki Yuheng? Huang Yu mau tidak mau bertanya. Itu bisa disembuhkan. Kiao Changsheng menutup matanya dan memeriksa denyut nadinya. Mata beberapa orang di bangsal tidak bisa tidak berbinar. Itu bisa disembuhkan. Itu seperti sebuah tembakan di lengan yang mengenai hati beberapa orang. Seperti yang diharapkan dari sesepuh Yaogu, Huang Yuheng sangat bersemangat dan ingin mengaum dengan keras. Kakinya bisa disembuhkan. Bagi Huang Yuheng, tidak diragukan lagi ini adalah awal kehidupan. Jika dia kehilangan kakinya, dia lebih baik mati. Beri aku kursi roda selama sisa hidupku. Huang Yuheng memikirkan kata-kata Chu Chen, dan matanya bersinar dingin. Saat kakinya sembuh, dia akan menggunakan segala cara untuk memotong Chu Chen menjadi beberapa bagian. Huang Yuheng menekan kegembiraan di hatinya. Kalau sesepuh Yaogu bilang bisa disembuhkan, maka harus disembuhkan. Ye Yan akhirnya merendahkan hatinya dan tanpa sadar menyentuh perutnya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Kiao Changsheng melepaskannya dan berdiri. Senior Kiao, Kiao Changsheng menatap Huang Yuheng, siapa yang menyakitimu? Chu Chen, Huang Yuheng mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, menantu dari keluarga Song telah mempelajari beberapa trik aneh dan menggunakan taktik sesat untuk menghadapiku. Dokter Kiao, bagaimana saya harus merawat kaki Yuheng? Huang Yu mau tidak mau bertanya. Kiao Changsheng terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan aku. Kiao Changsheng mengambil kotak obat yang disisihkan. Hati beberapa orang di bangsal terkejut pada saat bersamaan. Wajah Huang Yuheng tiba-tiba menjadi pucat, dan suaranya bergetar, Senior Kiao, bukankah kamu mengatakan bahwa penyakit itu bisa disembuhkan? Memang bisa disembuhkan, tapi Kiao Changsheng tidak menyembunyikannya. Saya tidak berani mengobatinya. Setelah mengatakan itu,
Kiao Changsheng berbalik dan berjalan keluar pintu. Bisakah disembuhkan? Tapi tidak berani. Wajah Ye Yan juga kehilangan warna dalam sekejap. Maksudnya itu apa? Bahkan tetua Yao Gu tidak berani memprovokasi Chu Chen. Senior Kiao pasti melihat sesuatu, jadi dia tidak berani mengobati cedera kaki Yu Heng dengan gegabah. Ye Yan bergegas maju dan menghentikan Kiao Changsheng. Matanya merah. Senior Kiao, tolong ambil tindakan sekali dan selamatkan Yu Heng. Dokter Kiao, selama Anda setuju untuk menyelamatkan Yu Heng, Anda dapat membayar berapapun jumlah yang Anda inginkan. Huang Yu merasa cemas. Saya sudah melihat harapan, tapi pihak lain bilang dia tidak berani mengobatinya. Apa artinya ini? Kiao Changsheng berhenti dan berkata dengan tenang, apakah orang yang melukainya mengatakan hal seperti itu sehingga dia tidak akan pernah bisa berdiri selama sisa hidupnya? Hati Ye Yan bergetar dan suaranya bergetar. Ya, jadi, saya tidak berani mengobatinya. Kiao Changsheng berkata, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jika Anda masih ingin dia berdiri, maka hanya ada satu cara untuk bertanya kepada orang yang melukainya. Kalau tidak, tidak ada yang berani mengobatinya. Kiao Changsheng keluar, tidak ada yang berani mengobatinya. Bukannya tidak bisa disembuhkan, tapi saya tidak berani. Suara Kiao Changsheng terus bergema di benak beberapa orang di bangsal. Ye Yan mundur 2 langkah dengan lemah. Bagaimana bisa? Ye Yan tidak mengerti. Identitas Huang Yuheng adalah murid dari Sekte Qing Yang. Kiao Changsheng adalah yang tertua dari Yao Gu. Dengan identitas seperti itu, ia bahkan tidak berani mengobati cedera kaki Huang Yuheng. Ada kekuatan aneh di dunia yang bahkan ditakuti oleh para tetua Yao Gu. Huang Yuheng bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, beberapa kata terlintas di benaknya, dan udara dingin tiba-tiba menutupi seluruh tubuhnya. Dan dia tidak bisa mau tak mau aku kaget. Mungkinkah? Namun, Huang Yuheng langsung menggelengkan kepalanya. Mustahil, sama sekali tidak mungkin, tempat itu adalah kepala Sekte Qi, dan juga merupakan tanah suci seni bela diri kuno. Informasi tentang Chu Chen terlintas di benak Huang Yuheng. Chu Chen adalah menantu dari keluarga Song selama 5 tahun. Lalu, saya tidak percaya. Dia adalah menantu dari keluarga Song 5 tahun lalu. Tapi Anda bisa keluar dari tempat itu pada usia 18 atau 19 tahun. Huang Yuheng menyangkalnya dengan putus asa. Namun, selain orang-orang yang keluar dari tempat itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan tempat lain yang bisa membuat penatua Yao Gu begitu ketakutan. Mungkinkah Dokter Kiao tidak bisa menyembuhkan Yu Heng sama sekali? Jadi itu sebabnya dia mengatakan ini. Huang Yu mengepalkan tangannya, tidak mau menyerah. Tetapi, jika senior Kiao pun tidak dapat menyembuhkan Yu Heng, suara Ye Yan bergetar dan dia memandang Huang Yuheng di ranjang rumah sakit. Saya khawatir Huang Yuheng akan menghabiskan seluruh hidupnya di kursi roda. Kecuali, pergi dan tanyakan pada Chu Chen. Tidak. Serang keluarga Song dengan segenap kekuatanmu. Wajah Ye Yan terlihat garang dan matanya tajam. Selama keluarga Song terpojok, Chu Chen dengan sendirinya akan mengusulkan untuk menyembuhkan Yu Heng sebagai syaratnya dan memohon pada kami. Biarkan keluarga Song pergi. Ini pasti akan terjadi.
Ini adalah tawar-menawar terakhir Chu Chen. Bersambung.